Bu, lagi sibuk enggak? Enggak. Mau ganggu tau? Iya, boleh. Mumpung mendengarkan curhat. Mau curhat gitu. Ada masalah, makanya kok kelihatan Iya. kemarin tuh loh, apa tidak ceria seperti biasanya. Iya, aku ada masalah. Sebentar sebelum Bu Imel nanti menceritakan masalahnya apa, keinginan apa dulu nanti pertemuan kita ini sekarang ini kita ngobrol nih, kepinginnya nanti mengharapkan apa gitu. Yang pasti saya cari solusi. Yang kedua mungkin kalau Bu Rina punya pengalaman seperti saya, Bu Rina bisa sharing. Jadi nanti bisa saling sharing solusi yang sudah ada. Saya sudah menemukan solusi sebenarnya, cuman siapa tahu solusi itu bisa bertambah kan, jadi masalahnya bisa jauh teratasi lebih baik lagi. Gitu. Oke. Coba ceritakan masalahnya apa? Ini ceritanya saya. Kan jam bahasa Indonesia itu awalnya hanya ada 2 jam per guru. Nah sekarang itu dalam satu pertemuan diubah menjadi 3 jam. Saya itu tipe orang yang suka mengajarnya cepat dan detail. Jadi kalau misalkan dengan waktu yang sedikit pun saya sudah merasa nyaman. Karena sudah terbiasa dengan kenyamanan itu, akhirnya ketika diubah menjadi 3 jam, saya merasa bingung untuk memanage waktu. Berarti masalahnya Bu Imel ini untuk memanage waktu yang dari tadinya ngajarnya 2 jam, sekarang kan 3 jam. Gitu. Mungkin ada lagi yang berhubungan dengan apa? Yang manajemen waktu, kemudian akhirnya ke anak-anak. Kalau ke anak-anak, karena manajemen waktu saya susah, otomatis kan ketika ada 3 jam pelajaran itu saya merasa susah untuk memanage juga emosi saya ke anak-anak. Iya. Terus dari yang sudah Bu Imel ceritakan tadi, sebenarnya kendala untuk manage waktu itu Bu Imel sudah menganalisisnya bagaimana? Kalau saya menganalisisnya begini, karena ada perpanjangan waktu, jadi yang seharusnya anak-anak terbiasa dengan waktu cepat dan tugas yang sudah ada, akhirnya ketika ada perpanjangan waktu mereka lebih punya banyak waktu luang. Nah karena mereka terbiasa belajarnya cepat, ketika punya waktu luang mereka cenderung memanfaatkan waktu itu dengan cara yang kurang positif. Gitu. Terus menurut Bu Imel sendiri kira-kira nih sisa waktu tadi yang 1 jam kira-kira apa yang akan dilakukan sama Bu? Sementara ini saya sudah punya solusi sih Bu sebenarnya. Kan contohnya di kelas 8 saya kan membahas mengenai teks ulasan. Di kelas 7 saya juga membahas mengenai buku fiksi dan non fiksi. Nah kedua ini kan berhubungan dengan dunia perbukuan, dunia literasi. Akhirnya ketika ada waktu yang luang itu, saya menggunakan waktu itu untuk mengajari anak-anak mengulas sesuatu, contohnya mengulas buku gitu. Tapi kan namanya mengulas itu ada anak yang tidak menyukai buku, tetap saja pada akhirnya mereka tetap tidak bisa maksimal. Akhirnya kan kalau mereka tidak maksimal, otomatis kita sebagai guru yang harus berusaha memaksimalkan segalanya. Ya, sejauh ini tadi perencanaan seperti itu kira-kira seumpama rencana itu dilakukan, menurutnya Bu Imel anak-anak antara skala 1 sampai 10 itu untuk nilainya itu untuk kesukaan itu kira-kira akan berapa skalanya kalau memang mereka mau melakukan itu, kira-kira mungkin banyak anak yang melakukan atau Skalanya 6,5. Berarti menurut Bu Imel kira-kira mungkin ada lagi yang bisa meningkatkan anak-anak lebih memanfaatkan waktu 1 jam tadi. Akhirnya saya kepikiran untuk mengajak mereka, kan kebetulan di sekolah kita baru ada pojok baca ya. Jadi mengajak mereka untuk mengenal langsung buku-buku bacaan di pojok baca itu. Kebetulan kalau misalkan hujan, pojok baca itu mungkin tidak cukup menampung banyak anak, akhirnya harus diajak ke perpustakaan. Gitu. Bagus sih sebenarnya. Berarti untuk melaksanakan itu ya, berarti anak-anak harus ini ke pojok baca, kemudian mungkin ada lagi untuk ini, untuk pembelajaran sendiri. Sejauh mana tahu Bu Imel itu sebenarnya sudah menerapkan mungkin lebih ke minat bacanya anak-anak, lebih
minat bacaan, iya, meningkatkan ini anak-anak dalam pembelajaran, mungkin seperti kayak diferensiasi gitu. Saya sudah ngobrol ke anak-anak, jadi memberitahukan ke mereka dulu kalau minat baca di Indonesia itu menempati peringkat yang sangat besar. Akhirnya saya minta mereka untuk memilih salah satu buku bacaan favorit mereka, terserah mereka. Nanti kita baca bersama di kelas. Tujuannya apa? Kenapa mereka harus memilih buku favorit mereka? Soalnya kan kalau kita diminta, awalnya kita nggak suka Bu, kalau sudah disuruh apalagi bukan buku bacaan yang favorit kita, otomatis berat kan. Makanya saya minta mereka untuk membawa buku favorit mereka. Akhirnya di situ ada pembelajaran diferensiasi. Oh iya, berarti sebenarnya sudah sesuai loh, maksudnya kan sudah kita memberikan kesempatan kepada anak-anak sesuai dengan belajar mereka. Kemudian Bu Imas sendiri berarti sudah ada perencanaan kedepannya itu untuk minat anak-anak membaca itu disediakan di pojok-pojok baca perpustakaan atau di perpustakaan sendiri. Nah, ini lagi kira-kira nih, adakah penting nggak sih ada yang terlibat untuk perencanaannya Bu Imas untuk menjalankan itu? Penting banget Bu, kalau misalkan ya seperti di perpustakaan kan ada ahli perpustakaan yang jaga itu. Jadi ketika saya mengenalkan ke anak-anak bagaimana memilih buku antara fiksi dan non fiksi di perpustakaan, kalau mereka harus pilih satu-satu kan susah Bu. Jadi otomatis saya minta untuk penjaga perpustakaan memberitahu mereka, contohnya cara melihat buku dari segi desainnya, dari decimal classification-nya. Jadi mereka harus membutuhkan orang lain juga. Berarti butuh bantuan dari karyawan perpustakaan. Kalau untuk yang di pojok baca, kira-kira siapa mungkin nanti yang Bu Iman bisa libatkan langsung untuk perencanaan pojok Yang baca? di pojok baca itu kan di sekolah kita ada duta literasi. Oh iya. Jadi saya bisa melibatkan dia untuk mengajak teman-temannya belajar bersama. Oh, iya. Itulah sudah ini, berarti Bu Iman tinggal menerapkan perencanaan itu tadi. Akhirnya kan terjawab kan akhirnya penyelesaiannya dari pembelajaran 2 jam ke 3 jam, 1 jamnya untuk apa gitu. Berarti kan iya kan, berarti Tinggal belajar manajemen ya. waktunya dan merasa nyaman akhirnya ya. Iya, betul gitu. Kira-kira kapan mau dilakukan perencanaan seperti ini? Sejauh ini sebenarnya sudah mulai dilakukan, tetapi karena musim hujan akhirnya banyak kegiatannya di kelas, jadi anak-anak langsung membawa bukunya di kelas, jadi belum belajar di perpustakaan atau di pojok bacanya. Jadi mereka pinjam di perpustakaan kemudian dibawa ke kelas. Ya, gimana? Sudah kan? Maksudnya sudah plong, maksudnya akhirnya mendapatkan solusi itu. Akhirnya dapat ini sih Bu, kepercayaan diri untuk menerapkan apa yang sudah saya terapkan sih. Makasih ya. Sama-sama ya. Stop. Bu, lagi sibuk enggak? Enggak. Mau ganggu toh? Iya, boleh. Mumpung enggak curhat. Mau curhat. Ada masalah, makanya kok kelihatan Iya. kemarin tuh loh tidak ceria seperti biasanya. Iya, aku ada masalah. Sebentar sebelum Bu Imel nanti menceritakan masalahnya apa, keinginan apa dulu nanti pertemuan kita ini sekarang ini kita ngobrol nih, keinginan nanti mengharapkan apa gitu. Yang pasti saya cari solusi. Yang kedua mungkin kalau Bu Rina punya pengalaman seperti saya, Bu Rina bisa sharing. Jadi nanti bisa saling sharing solusi yang sudah ada. Saya sudah menemukan solusi sebenarnya, cuman siapa tahu solusi itu bisa bertambah kan, jadi masalahnya bisa jauh teratasi lebih baik lagi. Gitu. Oke. Coba ceritakan masalahnya apa? Ini ceritanya saya. Kan jam bahasa Indonesia itu awalnya hanya ada 2 jam per guru. Nah sekarang itu dalam satu pertemuan diubah menjadi 3 jam. Saya itu tipe orang yang suka mengajarnya cepat dan detail. Jadi kalau misalkan dengan waktu yang sedikit pun saya sudah merasa nyaman. Karena sudah terbiasa dengan kenyamanan itu, akhirnya ketika diubah menjadi 3 jam, saya merasa bingung untuk memanage waktu. Berarti masalahnya Bu Iman ini untuk memanage waktu yang dari tadinya ngajarnya 2 jam, sekarang kan 3 jam gitu. Mungkin ada lagi yang berhubungan dengan yang manajemen waktu, kemudian akhirnya ke anak-anak. Kalau ke anak-anak
karena manajemen waktu saya susah, otomatis kan ketika ada 3 jam pelajaran itu saya merasa susah untuk memanage juga emosi saya ke anak-anak. Iya, iya. Terus dari yang sudah Bu Ima ceritakan tadi, sebenarnya kendala untuk batas waktu itu Bu Ima sudah menganalisisnya bagaimana? Kalau saya menganalisisnya begini, karena ada perpanjangan waktu, jadi yang seharusnya anak-anak terbiasa dengan waktu cepat dan tugas yang sudah ada, akhirnya ketika ada perpanjangan waktu mereka lebih punya banyak waktu luang. Nah, karena mereka terbiasa belajar yang cepat, ketika punya waktu luang, mereka cenderung memanfaatkan waktu itu dengan cara yang kurang positif. Gitu. Terus menurut Bu Ima sendiri, kira-kira nih sisa waktu tadi yang 1 jam kira-kira apa yang akan dilakukan sama Ibu? Sementara ini saya sudah punya solusi sih Bu sebenarnya. Kan contohnya di kelas 8 saya kan membahas mengenai teks ulasan. Di kelas 7 saya juga membahas mengenai buku fiksi dan non fiksi. Nah, kedua ini kan berhubungan dengan dunia perbukuan, dunia literasi. Akhirnya ketika ada waktu yang luang itu, saya menggunakan waktu itu untuk mengajari anak-anak mengulas sesuatu, contohnya mengulas buku gitu. Tapi kan namanya mengulas itu ada anak yang tidak menyukai buku, tetap saja pada akhirnya mereka tetap tidak bisa maksimal. Akhirnya kan kalau mereka tidak maksimal, otomatis kita sebagai guru yang harus berusaha memaksimalkan segalanya. Ya, sejauh ini tadi perencanaan seperti itu kira-kira seumpama rencana itu dilakukan, menurutnya Bu Imel, anak-anak antara skala 1 sampai 10 itu untuk nilainya itu untuk kesukaan itu kira-kira akan berapa skalanya? Kalau memang mereka mau melakukan itu, kira-kira mungkin banyak anak yang melakukan atau Skalanya 6,5. 6,5. Berarti menurut Bu Imel kira-kira mungkin ada lagi yang bisa meningkatkan anak-anak lebih memanfaatkan waktu 1 jam tadi. Akhirnya saya kepikiran untuk mengajak mereka, kan kebetulan di sekolah kita baru ada pojok baca ya. Jadi mengajak mereka untuk mengenal langsung buku-buku bacaan di pojok baca itu. Kebetulan kalau misalkan hujan, pojok baca itu mungkin tidak cukup menampung banyak anak, akhirnya harus diajak ke perpustakaan. Gitu. Bagus sih sebenarnya. Berarti untuk melaksanakan itu ya, berarti anak-anak harus ini ke pojok baca, kemudian mungkin ada lagi untuk ini, untuk pembelajaran sendiri. Sejauh mana tahu Bu Imel itu sebenarnya sudah menerapkan mungkin lebih ke minat bacanya anak-anak, lebih minat bacaan, meningkatkan ini anak-anak dalam pembelajaran, mungkin seperti kayak diferensiasi gitu. Saya sudah ngobrol ke anak-anak, jadi memberitahukan ke mereka dulu kalau minat baca di Indonesia itu menempati peringkat yang sangat besar. Akhirnya saya minta mereka untuk memilih salah satu buku bacaan favorit mereka, terserah mereka. Nanti kita baca bersama di kelas. Tujuannya apa? Kenapa mereka harus memilih buku favorit mereka? Soalnya kan kalau kita diminta, awalnya kita nggak suka Bu, kalau sudah disuruh apalagi bukan buku bacaan yang favorit kita, otomatis berat kan. Makanya saya minta mereka untuk membawa buku favorit mereka. Akhirnya di situ ada pembelajaran diferensiasi. Oh iya, berarti sebenarnya sudah sesuai loh. Maksudnya kan sudah kita memberikan kesempatan kepada anak-anak sesuai dengan belajar mereka. Kemudian Bu Imel sendiri berarti sudah ada perencanaan kedepannya itu untuk minat anak-anak membaca itu disediakan di pojok-pojok baca perpustakaan atau di perpustakaan sendiri. Nah, ini lagi kira-kira nih, adakah penting nggak sih ada yang terlibat untuk perencanaannya Bu Imel untuk menjalankan itu? Penting banget Bu, kalau misalkan ya seperti di perpustakaan kan ada ahli perpustakaan yang jaga itu. Jadi ketika saya mengenalkan ke anak-anak bagaimana memilih buku antara fiksi dan non fiksi di perpustakaan, kalau mereka harus pilih satu-satu kan susah Bu. Jadi otomatis saya minta untuk penjaga perpustakaan memberitahu mereka, contohnya cara melihat buku dari segi desainnya, dari decimal classification-nya. Jadi mereka harus membutuhkan orang lain juga. Berarti butuh bantuan dari karyawan perpustakaan. Kalau untuk yang di pojok baca, kira-kira siapa mungkin nanti yang
Bu Iman bisa libatkan langsung untuk perencanaan Yang di pojok baca itu kan di sekolah kita ada duta literasi Oh, nih. iya, iya. Jadi saya bisa melibatkan dia untuk mengajak teman-temannya belajar bersama. Oh, iya. Itulah sudah ini berarti Bu Iman tinggal menerapkan apa namanya perencanaan itu tadi. Akhirnya kan terjawab kan akhirnya penyelesaiannya dari pembelajaran 2 jam ke 3 jam, 1 jamnya untuk apa gitu. Berarti kan Iya kan, tinggal belajar manajemen ya. waktunya dan merasa nyaman akhirnya ya. Iya, betul gitu. Kira-kira kapan mau dilakukan perencanaan seperti ini? Sejauh ini sebenarnya sudah mulai dilakukan, tetapi karena musim hujan akhirnya banyak kegiatannya di kelas, jadi anak-anak langsung membawa bukunya di kelas, jadi belum belajar di perpustakaan atau di pojok bacanya, jadi mereka pinjam di perpustakaan kemudian dibawa ke kelas. Oh, ya. Gimana? Sudah kan? Maksudnya sudah plong, maksudnya akhirnya mendapatkan solusi itu. Akhirnya dapat ini sih Bu, kepercayaan diri untuk menerapkan apa yang sudah saya terapkan sih. Makasih ya.